لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك إنا كنا من الظالمين خلقت السماوات والأرضين بالحق تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبع هدى إلى يوم القيامة وبعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وصحبه أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة ونخصصا إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المقروءة في هذا المعهد ونخصصا إلى روح مؤلفي هذا الكتاب عن الإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الفاتحة. Ayat tullah wa talibat, alhamdulillah wasil qiraatana amni qiraah riyadhis shalihin walidha alaikum an taftahu as-safha al-khamisa asyar au hawalaiha wa minat tabai alhamdulillah nahnu la nazalu natakallam ani taubah Allah SWT hadal kitab Azani babu taubah. Lakin qabla dhalika hayyan naqra ahadal adhiyah allati yubtada'u biha at-ta'allum wa ta'lim ayyuha khalliduni. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wa tamassuka bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Sabal khair. As'adakumullah sabahakum hadha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu, taubatlah kalian, kembalilah kalian ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Taubatan nasuha, taubat nasuha. Fahimtum ma mana nasuh, ya. Nasuha. Ada kiai-kiai nasuha. Banyak orang yang namanya nasuha. Betul. Tetangga kita juga bisa jadi nasuha. Apa sih taubatan nasuha? Banyak masyarakat juga bilang taubatan nasuha. Secara bahasa nasuha itu artinya membersihkan, gitu ya. Ya, membersihkan. Makanya kemarin kita baca
fi yaumil ahad itu ya, fi ta'lim asyhari lil awliya wal waliyat. Kita sudah baca tentang nasihat. Nasihat artinya membersihkan. Kenapa? Karena ketika katakanlah Abi menasihati kalian, maka Abi pengen agar sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang jelek yang ada pada kalian itu bersih gitu. Makanya nasihat disebut apa? Membersihkan. Misalkan dalam diri kita ada sifat malas. Malas sifat jelek apa sifat baik? Sifat jelek itu malas ya. Kemudian dinasehatin sama kakak kelas, ente rajin belajar, jangan malas, ijhad wala taksal wala taku ghafila fanadamatul uqba lima yatakasalu. Yang rajin, jangan malas. Itu artinya apa? Kakak kelas kalian sayang sama kalian, dia pengen sifat malas yang ada pada diri kalian itu hilang gitu. Makanya nasihat itu artinya membersihkan. Nah, taubatan nasuha juga artinya membersihkan. Kenapa? Karena dengan taubat ini membersihkan seseorang dari dosa. Jadi dosanya diampunin. Kenapa? Karena dia taubatnya benar-benar, yaitu memenuhi syarat dan rukun taubat. Jadi syarat-syarat taubatnya terpenuhi, sehingga taubatnya membersihkan. Apa ciri-ciri taubatan nasuha? Ada yang bilang ciri-ciri ini taubatan nasuha, ayatuba minadz dzambi wa la ya'uda ilaihi kama la ya'udul laban ila dzir'i. Taubatan nasuha adalah di mana seseorang tobat, dia tobat dari dosa dan dia enggak akan kembali selamanya. Sebagaimana air ludah yang sudah keluar dari mulut, dia balik lagi enggak gitu. Sebagaimana susu sapi yang telah keluar dari putik susunya udah keluar, udah diperas keluar, susu tadi balik enggak? Balik lagi enggak? Halo? Kan enggak balik lagi. Nah, begitu taubatan nasuha. Ketika seseorang sudah tobat dari dosa, dia enggak balik lagi dari dosa tadi. Itu makna at-taubatin nasuh ya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu gitu. Kalau taubat yang masih balik lagi, nasuha apa bukan? Bukan, cuma taubat sambal. Kalau safra al-hadits al-awwal. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Rawahul Bukhari. Akhraja mata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Rawahul Bukhari. Kelas bertarjim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Kalau ditanya dari segi nahwu, an itu huruf jar itu butuh muta'alaq ya. Muta'alaqnya apa? Muta'alaqnya dibuang. Takdirnya wa ruwiya, dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ia. Siapa Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, Abu bapak, Hurairah artinya apa? Kucing kecil ya. Ayo hafal di dunia. Hirratun Hurairah, Hirratun Hurairah, tasghir namanya. Nama sebenarnya siapa? Nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhrin. Qala, berarti Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda.
Wallahi, demi Allah. Demi Allah itu sumpah. Sumpah biasanya digunakan untuk apa? Untuk memperkuat berita yang akan disampaikan. Demi Allah, inni la uhibbuki hubban jamma. Waduh, masya Allah. Demi Allah, aku mencintaimu hubban jamma, dengan kecintaan yang banyak sekali di hati. Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, la benar-benar astaghfirullah, aku minta ampun nama Allah, wa atubu ilaih, dan aku kembali ke Allah, tobat ke Allah, fil yaumi, dalam satu hari, aktsara, lebih banyak, min sabaina marrah, daripada 70 kali. Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku, kata Nabi, la astaghfirullah, benar-benar aku minta ampun nama Allah, wa atubu ilaih, dan aku kembali ke Allah, tobat, fil yaumi, dalam sehari, aktsara, itu hal keadaan lebih, min sabaina marrah, dari 70 kali. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Jadi bayangin anak-anak, Nabi aja seseorang yang maksum. Kalau Nabi dan Rasul maksum, kalau wali namanya apa? Maksum itu terpelihara dari kesalahan dan dosa. Gelar Nabi dan Rasul namanya maksum. Seorang wali itu juga dipelihara dari dosa dan kesalahan. Cuman untuk wali istilahnya apa? Mahfuz. Ayo kali ini maksum, mahfuz, ghair maksum, ghair mahfuz. Nah, kalau kita ghair maksum, ghair mahfuz, gitu. Kelas. Al-Mudaththir, Isma, ayyuna bihal ghafil, wa yuqidhan naim, wa yudzakkirus sahi. Tidur bangunin, bengong diingetin. Jadi Nabi saja yang maksum, yang terpelihara dari dosa, bahkan sudah dimaafkan dosanya, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Dosa yang terkemudian, dosa yang dulu, dan dosa yang terkemudian dimaafin. Nabi masih istighfar, Nabi masih tobat 70 kali tiap hari. Kira-kira kita berapa kali tobat? Istighfar habis sholat berapa kali? Paling 3 kali kan? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. 3 kali kita baca. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wal wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Paling 3 kali. 3 kali 5 berapa? Baru 15. Nabi 70 kali. Mukabir sholat. Ini mukabir sholat benar. Jadi Nabi istighfar tobat 70 kali. Padahal Nabi udah diampuni dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Tapi dia istighfar tobat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wasil. Wa anil Al-Gharr bin Yasarin Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Al-Gharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim.
meriwayatkan dari Al-Agbar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai Al-Agbar. Qala, beliau berkata begini. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kata Nabi dia, tubuh kembalilah kalian ilallah kepada Allah, tobat kepada Allah, wastaghfiru, dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Fa inni, karena sesungguhnya aku atubu fil yaumi, aku tobat kepada Allah, aku kembali ke Allah fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Nah, sekalian, ya tullabi wa talibati, pada hadis yang pertama Nabi tobat berapa kali? Sab'ina marrah, 70 kali. Pada hadis yang kedua ini yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah tobat berapa kali? 100 kali. Loh, kalau nggak bertentangan, tadi hadis yang pertama 70, hadis yang kedua 100, nggak bertentangan. Nah, ini menunjukkan apa? Gimana jawabnya? Jawabannya banyak. Hadis yang pertama 70, hadis yang kedua berapa tadi? Mi'ata marrah, 100. Emang nggak bertentangan? Enggak, gitu. Jawabannya banyak. Jawaban pertama, minimal Nabi tobat sehari semalam 70 kali. Minimal artinya apa sih? Paling minim, paling dikit. Kemudian maksimalnya Nabi itu tobat sehari semalam 100 kali. Jadi nggak bertentangan. Seperti hadis yang menunjukkan masalah fadilah sholat jamaah. Ada hadis yang menyatakan fadilah sholat jamaah itu 25 derajat. Ada yang menyatakan berapa? 27 derajat. Nah, ini nggak bertentangan gitu. Jawabannya apa? Jawabannya minimalnya 25, maksimalnya 27. Kok kenapa begitu? Karena tergantung keikhlasan seseorang dan ketelitiannya. Ada yang orang karena keikhlasannya dia dapat 25 derajat. Ada yang orang karena keikhlasannya tinggi dapat 27 derajat. Cuman yang sering kita dengar berapa? 25 atau 27? Halo, 27. Ayo kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul jamaah tafdulu ala salatil fardhi bisab'in wa isyrina darajatan. Salat jamaah itu melebihi salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi jawaban pertama tadi itu minimal Nabi tobat 70 kali. Yang kedua maksimal Nabi tobat 100 kali. Halo, Pak itu jawaban pertama. Jawaban kedua, dalam bahasa Arab ada kaidah begini, la mafhuma lil adad. Tidak ada mafhum bagi adat, bagi bilangan. Artinya walaupun di sini disebutkan 70 kali minimal, maksimal 100 kali, bukan berarti Nabi nggak pernah tobat dan istighfar lebih dari 100 gitu. Bukan berarti Nabi cuma 100 doang, enggak gitu. Artinya apa? Bilangan di sini tidak harga mati. Bukan harga mati dia, bukan saman wahid. Tetapi bilangan di sini menunjukkan banyak sekali, seringkali Rasulullah SAW tobat kepada Allah. Artinya apa? Bisa jadi lebih dari 100. Makanya kaidahnya tadi, ikutin barang. Ayo, la mafhuma lil adad. Tidak ada harga mati bagi sebuah bilangan. Itu kaidahnya masyhur itu ya. Alas. Nuasil ilal hadis at-tali.
Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati abdi min ahadikum saqata ala ba'irihi faqad adallahu fi ardi falatin. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Hamzah, dan diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik. Jadi yang salah itu ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat. Anas bin Malik al-Ansari, seorang Ansari. Apa orang Ansari? Orang Ansar itu orang yang dari Mekah atau dari Madinah? Dari Madinah. Ada Muhajirin, ada Ansor. Kalau orang Ansor, orang-orang beriman yang berasal dari Madinah, yang mereka menerima dan menolong orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin. Kalau orang-orang Muhajirin yaitu orang-orang Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa Nabi Hamzah, dan dari Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi, pelayan Rasulullah SAW. Jadi Anas bin Malik melayani Rasulullah tuh, menyiapkan air wudhunya, menyiapkan sendalnya. Gak apa-apa kalian mencontoh. Dalam pesantren modern nggak ada praktek tadi tuh. Praktek menyiapkan sendal kiai, praktek menyiapkan sendal ustaz, nggak ada ya. Kalau dalam pesantren tradisional ada, dan kita mencoba mengkombinasi antara keduanya. Bapak silakan kalian, sendal kiai dirapiin, sendal ustaz dirapiin, sehingga ketika sendal para santri dirapiin, kenapa mesti begitu? Hina amat sih. Emang ada kerjaan, bukan hina, itu sih kerjaan mulia. Kenapa mulia? Pertama gini, ketika kita rapiin sendal kiai, kemudian begitu dia mau pakai udah rapi, senang gak tuh kiai? Senang. Yang itu dapat pahala sedekah. Memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang adalah sedekah. Idkhalus surur fil qalbi, fi qalbil mu'min fil qalbi sadaqah. Memasukkan kegembiraan di hati seseorang nilainya sedekah. Tentu yang positif ya. Begitu Ustazah mau pakai sendalnya udah rapi, senang gak Ustaznya? Senang, sedekah lagi. Begitu santri mau pakai sendalnya udah dirapiin di depan, senang gak mereka? Senang, sedekah lagi, banyak pahala. Satu tuh hikmahnya sedekah. Yang kedua, ngerapiin sendal hikmahnya adalah belajar istiqomah dalam melakukan perbuatan baik. Ya salah satunya itu ngerapiin sendal. Hari ini kita rapiin sendal kiai, ustaz, asatid, ustazat, kita rapiin sendal santri. Besok rapiin lagi, besok rapiin lagi. Insya Allah itu mendidik sifat istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan berebut. Ayo saya yang rapiin. Ujung-ujungnya akan astagfirullahaladzim. Ya halas, masih. Paham? Khadimi Rasulullah, pelayan Rasulullah. Pelayan Rasulullah mulia ya. Pelayan ulama, pelayan kiai aja mulia. Yang hina tuh pelayan apa? Pelayan setan, hina tuh. Pelayan hawa nafsu, hina gitu. Pelayan Fir'aun, wasit. Khadimi Rasulullah, pelayan Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Meridhoi siapa? Anas bin Malik. Qala, berkata Anas, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallah, benar-benar Allah. Jadi lainnya benar-benar. Ayo qaliduni Zaidun qa'imun. Kulun Zaidun qa'imun. Zaidun na'imun. Zaid berdiri.
La Zaidun, la Zaidun naimun. Zaid tidur. La Zaidun naimun. Benar-benar Zaid tidur. Artinya Zaid benar-benar tidur. Itu mengandung apa? Taukid, memperkuat. Gitu. Lallahu benar-benar Allah. Afrahu berlebih gembira. Gitu. Lallahu benar-benar Allah. Afrahu Allah lebih gembira. Allah benar-benar lebih senang gitu. Bi taubati abdihi dengan taubat abdi hambanya. Bi taubati abdi dengan taubat hambanya. Jadi Allah senang banget tuh kalau ada hambanya yang taubat, yang kembali kepada Allah sesudah hamba tadi jauh dari Allah, kemudian hamba tadi merapat mendekat ke Allah. Allah senang gitu. Sesudah si hamba tadi bergelimang dengan dosa dan maksiat, dia tidak lakukan perintah Allah, dia langgar larangan Allah, dia kotori dirinya dengan dosa, kemudian dia tobat, ditinggalkan dosa tadi, kemudian dilaksanakan perintah Allah dan dia jauh larangannya, kemudian dia merapat ke Allah. Allah senang nggak? Senang, gitu. Kayak orang tua, paham orang tua? Paham nggak? Kamu udah jadi orang tua belum? Belum ya, masih ideologi. Ada seorang anak, ini anak bandel banget ya, sholat nggak mau, belajar nggak mau, dikit-dikit kabur, dikit-dikit melakukan pekerjaan yang sifatnya pengen menarik perhatian orang lain, padahal pekerjaan tadi merugikan diri dia dan masyarakat. Bu anak bandel banget, kerjaan yang main, minum bir, main judi, sholat nggak mau, segala macam. Orang tuanya pusing nggak? Pusing. Ini anak di pondok belajar malas banget, orang tua udah bayar tiap bulan, kirimin paket segala macam. Hampir orang tua pusing mikirin di rumah, aduh ini bocah katanya di pesantren bukan belajar, dikit-dikit kabur, dikit-dikit merokok, dikit-dikit melanggar, dibotak segala macam. Sampai kesel tuh orang tuanya. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian tuh anak sadar, tuh anak tobat, dia jadi rajin belajar, rajin sholat, ditinggalkan merokok, ditinggalkan kabur-kaburan, dia istiqomah, dia menjadi anak yang soleh. Kira-kira orang tuanya senang nggak? Senang, gitu. Takbir, al-fatihah, takbiratul ihram, sholat jadi. Alas, masih. Allah lebih senang bitawbati abdi dengan taubat hambanya. Min ahadikum daripada salah seorang kamu, saqata ala ba'irihi, dia terjatuh dari ontaknya. Min ahadikum salah seorang di antara kamu saqata ala ba'iri, dia terjatuh dari atas ontaknya. Wa qad adallahu fi ardi falatin, dan sungguh Allah telah membuat dia sesat, sungguh Allah telah menyesatkan dia fi ardi falatin, pada bumi yang sangat luas, pada lahan yang sangat luas. Muttafaqun alaih, telah disepakati alaih atas hadis ini, ai rawahul Bukhari wa Muslimun. Baru sepotong tuh hadisnya, terlengkapnya di bawah. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, lallahu benar-benar Allah asyadu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amu wa syarabu fa aisa minha fata syajaratan fataja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat bagi Imam Muslim, lallahu benar-benar Allah, taukid itu perkuat. Lallahu benar-benar Allah, asyaddu
lebih hebat, lebih dahsyat farahan dari segi kegembiraan. Bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaih, ketika si hamba tadi taubat ilaih kepada Allah. Min ahadikum, daripada salah seorang kamu. Tadi yang di atas ad-dhallah itu bisa juga fa'ilnya ba'ir. Artinya ba'ir tadi yang menyesatkan seseorang tadi kepada yang menyesatkan seseorang tadi. Tadi ya diartikan Allah yang menyesatkan karena melihat bahasa hakikat gitu. Kalau bahasa majaznya yang menyesatkan ya ontanya tadi gitu. Nuasi lanjut. Hina yatubu ilaih, ketika ia tobat ilaih kepada Allah. Min ahadikum, daripada salah seorang di antara kamu. Kana ala rahilatihi, kana yang ada ia seseorang tadi ala rahilati, di atas kendaraannya. Bi ardi falatin, pada satu bumi yang sangat luas. Fan falatat, lalu rahila itu kendaraannya. Kalau zaman dulu kendaraan apa? Onta, keledai, kuda. Kita artikan onta di sini. Fan falatat, lalu rahila kendaraan tadi infalatat, terlepas. Minhu, darinya, dari orang tadi. Wa alaiha, sementara di atasnya, di atas apa? Di atas rahila, di atas kendaraan tadi. To'amu, makanan dia, wa syarabu, dan minumannya. Fa'aisa minha, lalu ia putus asa minha, dari kendaraannya tadi. Ya, ada seseorang dia naik kota, kemudian diajak ke satu lahan, satu tanah, satu tempat yang sangat luas banget di sana, total luas banget. Kemudian dia terjatuh dari ontanya tadi, dari keledainya tadi, lalu kemudian keledai tadi kabur, terlepas, gitu. Dan makanan dari orang tadi, minuman ya perbekalannya tadi, akhirnya dibawa kabur tuh oleh ontanya tadi, gitu, oleh keledainya tadi. Kira-kira sedih gak dia? Sedih, makanan nggak ada, minuman nggak ada, sementara dia di sini sendirian, sementara sangat luas lahan gitu. Buminya sangat luas, dia mau nyari bingung dan seterusnya. Akhirnya dicari kemana aja tuh, dicari sono kemari, dia lihat kanan kiri, mana ini kendaraannya, mana ini onta atau keledainya. Ternyata nggak ketemu. Padahal dia sudah lapar, dia udah haus, emang dia butuh makan. Makanannya dibawa sama tuh ontanya, sama itu keledainya. Ujung-ujungnya apa? Fa'aisa minha, dia putus asa terhadap kendaraannya tadi, terhadap ontanya tadi. Dalam pikiran dia, sudahlah, bisa jadi onta saya udah gak balik lagi. Makanan saya, nasi uduk saya, minuman saya, air saya dibawa, ya sudah, putus asa nih ceritanya. Pokoknya udah putus asa dah. Fa'ata syajaratan, lalu dia mendatangi sebuah pohon. Wah, ada pohon tuh, neduh dulu dalam keputusasaan. Fataja'a, lalu dia Intija, tidur miring apa tidur terlentang? Apa tidur tengkurap alias memperkosa bumi gitu. Intija, tidur miring apa terlentang? Intija itu tidur miring gitu. Kalau tidur terlentang bahasanya apa? Istilqa gitu. Lalu dia tidur dalam posisi miring. Fi dhilliha, di bawah naungan itu pohon. Nah, kalau tadi agak ada, akhirnya dia tiduran gitu. Wa qad aisa mirahilati, dan sungguh dia telah putus asa mirahilatihi, dari binatang tunggangannya, dari ontanya. Dia udah putus asa, udah tidur aja lah, terserah nanti mau gimana ke, apa yang akan terjadi lah, terserah. Pokoknya dia putus asa, dia total gitu. Udah putus asa dia terhadap ontanya, terhadap keledainya, terhadap minumannya dan seterusnya. Fabainama, maka tatkala, maka manakala, maka ketika, kalau zaman dulu bahasanya kutika gitu ya.
Fabainama maka tatkala huwa kadzalika, dia orang tadi itu kadzalika seperti itu, arti seperti itu dalam keputusasaannya, putus asa. Santri jangan ada yang putus asa, jangan ada lagi yang gak semangat. Jalan ucluk sono ucluk sini gak punya semangat, jangan. Kayak orang ini tidak punya semangat karena kehilangan sesuatu. Fabainama maka manakala huwa dia seseorang tadi kadzalika seperti itu, artinya dalam keputusasaannya tiba-tiba. Halo anak-anak sekalian, ini yang tiba-tiba dalam nahwu namanya apa tuh? Fujaiyah, artinya tiba-tiba. Itu banyak ya. Ada artinya taklil, alasan. Ada artinya menunjukkan dzaraf mati, kata keterangan lampau. Kuntum adaan, ketika kalian dulu musuh-musuhan. Nah, di sini dzaraf lima madha minas zaman. Nah, kalau ini yang di sini idwa namanya fujaiyah. Ayo qaliduni fujaiyah. Fujaiyah yang artinya tiba-tiba, suddenly, ya, tiba-tiba. Idwa tiba-tiba, huwa dia seseorang tadi biha dengannya, dengan rohila, dengan kendaraannya tadi. Qaimatan, itu ontanya berdiri, indahu, di dekatnya. Dalam keputusasaannya, dia udah siap-siap tidur, udah gimana nanti saja. Putus asa, dia udah capek nyari sono mari, udah lapar, udah pengen makan segala macam. Dalam keputusasaan tadi tiba-tiba itu ontanya ada di samping dia. Kira nggak kayak gitu? Gembira nggak? Oh, gembira banget, total ya. Ba'qada bi khitamiha, lalu dia mengambil, memegang khitamiha, tali kekangnya, tali kekang onta tadi. Dipegang tuh buru-buru talinya, biar jangan kabur lagi. Saking gembiranya, tsumma qala, kemudian dia mengucap, min syiddatil farah, dari sebab sangat gembira. Saking gembiranya, dia sampai salah ngomong, sampai salah ucap. Saking girang itu, apa dia bilang? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma ya Allah, anta rabbi, kau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Salah apa betul ucapannya? Salah apa betul? Ya salah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Yang benar gimana? Allahumma, apa yang benar coba? Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Alas. Itu kalau ditujukan ke Allah gitu ya. Jadi yang benar, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Jadi seperti itu. Bisa juga maksudnya begini, dia ngomong sama itu onta, dia bilang, ya onta, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Salah, ini juga salah. Kenapa? Karena dia memposisikan ontanya sebagai hamba dia yang menciptakan itu onta, dia memiliki itu onta, sementara dia adalah Tuhan dari itu onta, gitu. Bisa dia maksudnya seperti itu, dan ini kelihatannya lebih cocok dengan mafhum yang kedua, yaitu dia bilang kepada ontanya, Allahumma anta, ya Allah, anta abdi, engkau wahai onta. Ya walaupun kalau kita bilang di sini dari segi domir, anta kan mudzakkar, ini salah ngomong lah gitu. Anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Baik, jadi bisa dua mafhum gitu ya. Dia telah salah ucap. Kenapa salah ucap? Min syiddatil farah, dari sebab sangat bergembira. Nah, Allah itu lebih senang, Allah lebih bergembira daripada orang tadi itu, gitu. Baik, tidur bangunin. Mana ada bangun ya? Kum qad ja'a an-nahar wa dhahaba al-lail. Lagi pula anak-anak, kalau tersebab kita ada orang yang tadinya jauh dari Allah,
kemudian tersebab kita kasih nasihat, kita doain, dia tobat kembali ke Allah, itu Allah senang banget. Nilainya katanya lebih mahal daripada onta merah. Zaman dulu kendaraan yang paling bernilai, yang paling mahal itu onta merah. Kalau zaman sekarang katakanlah mobil, lebih berharga daripada mobil. Mobil apa yang paling mahal kan? Mobil apa? Nggak tahu ya, sama nggak tahu juga. Lamborghini segala macam dan teman-temannya lah. Kan ada mobil yang 2M, yang 3M dan seterusnya. Jadi ya, seperti itu. Kalau ada hamba jauh dari Allah nih, kemudian dengan sebab kita, ayo sholat, tobat sama Allah. Nah itu nilainya lebih mahal daripada onta merah. Dan Allah bergembira. Kenapa? Karena kita telah menuntun hambanya yang dari Allah, jauh dari Allah, kita tuntun, kita pulangin, biar dia pulang ke Allah, biar dia kembali ke Allah, biar dia tobat ke Allah. Senang nggak kayak gitu? Senang. Contohnya gini, ada sebuah keluarga, dia punya anak 3, atau dia punya anak 1 lah, ya. Jadi punya KB, keluarga besar, keluarga kecil. Tuh anak disayang banget. Tuh anak akhirnya hilang, ada di Bogor. Udah lama banget dicari, nggak ketemu orang tuanya, sampai pusing, putus asa lah gitu ya. Kemudian kebetulan kita main ke Bogor, kita temuin tuh anak, kita ajak pulang.